Jaga balire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga balire. Puniki kemarjang disampun aneka alit menek kulit. Metatah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin kramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Gubernur Bali Wayan Koster memperketat integritas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Melalui instruksi Gubernur Bali nomor 6 tahun 2026, ASN dilarang menerima gratifikasi, menyalahgunakan jabatan, hingga terlibat judi online dan pinjaman online. Pada jumpa pers yang digelar Jumat sore 14 Agustus 2026 di Kertasaba dan Pasar, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan instruksi Gubernur Bali nomor 6 tahun 2026 tentang peningkatan kinerja, kualitas, serta integritas penyelenggaraan program dan pelayanan publik di Provinsi Bali. Instruksi yang ditetapkan 12 Agustus 2026 ini ditunjukkan kepada seluruh ASN, baik PNS maupun P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Koster meminta ASN meningkatkan kinerja dan inovasi, sekaligus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Pelayanan publik juga diarahkan agar ramah, sopan, humanis, cepat, tepat, berkepastian, dan profesional. Dengan target lingkungan kerja tanpa keluhan atau zero complaint. Yang berikut adalah ini menghindarkan diri dan atau dilarang keras melakukan tindakan A. Mengatasnamakan pimpinan atau atasan untuk meminta sesuatu berupa uang, barang, dan atau jasa. B. Menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah. C. Intervensi terhadap proses administrasi pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. D. Meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang menjadi tugas tanggung jawab dari kewajiban ini. Lakukan sesuatu jangan minta imbalan segala macam. Itu nggak boleh. Lebih lanjut, Gubernur dalam instruksi tersebut ASN ditegaskan wajib menolak gratifikasi, mencegah konflik kepentingan dan risiko korupsi. ASN juga dilarang mengatasnamakan pimpinan untuk meminta uang, barang atau jasa, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta melakukan intervensi terhadap proses administrasi pemerintahan. Tak hanya itu, pelayanan diskriminatif, penyalahgunaan aset pemerintah, penyebaran hoax, serta komentar politik di media sosial yang tidak dilandasi data dan fakta juga dilarang. Koster secara tegas memasukkan keterlibatan dalam judi online dan pinjaman online sebagai perbuatan yang dilarang bagi ASN, termasuk perselingkuhan, penggunaan narkoba, dan berbagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap instruksi ini dapat berujung pada sanksi administratif, hukuman disiplin, hingga sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan. Atas menyebarkan berita bohong atau hoax atau komentar politik yang tidak dilandasi atas data dan fakta di media sosial. Ini tidak boleh asal menjadi aparatur yang mana kerjakan apa yang menjadi tugasnya, menjadi kewajibannya dalam proses seperti yang membuat suasana di masyarakat menjadi tidak kondusif. Jadi ASN pegawai semua ya itu harus tertib disiplin dan menjadi panggung. Kemudian yang dilarang keras melakukan perselingkuhan, menggunakan narkoba,
ikut judi online, pinjaman online, dan atau melakukan perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan ketentuan. Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemprov Bali membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Koster membuka nomor pengaduan jika ditemukan ASN melakukan perbuatan melanggar instruksi ke nomor 0821466666. Winata, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung penataan kawasan heritage Gajah Mada. Salah satunya dengan memperketat larangan parkir di kawasan tersebut setelah proyek selesai. Kebijakan itu akan dibarengi penyediaan kantong parkir dan penambahan armada shuttle listrik guna memudahkan mobilitas masyarakat. Penataan kawasan heritage itu animo masyarakat seperti apa? Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, sebelum pekerjaan fisik dimulai, Pemkot akan meminta Dinas Perhubungan menyusun rekayasa lalu lintas, mengingat Jalan Gajah Mada merupakan salah satu jalur paling padat di Kota Denpasar. Menurut Arya Wibawa, rekayasa lalu lintas diperlukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama proses penataan berlangsung. Untuk jangka panjang, Pemkot akan mengevaluasi tingkat kunjungan masyarakat setelah kawasan heritage selesai ditata. Apabila antusiasme masyarakat meningkat, pemerintah akan kembali mengaktifkan dan memperketat kebijakan larangan parkir di sepanjang kawasan tersebut. Sebagai solusi, Pemkot juga akan menyiapkan kantong-kantong parkir di beberapa lokasi seperti Terminal Tegal dan kawasan Gor Ngurah Rai. Dari lokasi tersebut, masyarakat nantinya dapat menggunakan layanan shuttle berbasis kendaraan listrik menuju kawasan heritage Gajah Mada. Ia mengatakan, Wali Kota Denpasar telah mengarahkan seluruh tim operasional untuk menambah jumlah armada shuttle sehingga masyarakat tetap dapat mengakses kawasan heritage dengan nyaman tanpa harus membawa kendaraan hingga ke pusat kawasan. Pasca penataan kawasan heritage, itu animo masyarakat seperti apa? Itu pertama yang akan kami jadikan tolok ukur kajian, sehingga jikalau misalnya terjadi lonjakan antusias kunjungan masyarakat ke kawasan heritage, yang pasti kami akan melanjutkan kebijakan untuk pelarangan parkir. Itu kita akan segera aktifkan kembali yang sudah berjalan sebenarnya, tapi akhir-akhir ini kan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini kami akan ketatkan. Kemudian yang kedua, kantong-kantong parkir seperti usulan beberapa fraksi tadi kami akan coba lakukan. Kemudian Pak Wali Kota sempat menyampaikan bahwa akan memperbanyak shuttle-shuttle basisnya listrik juga mungkin nanti untuk bisa mengangkut masyarakat yang berkunjung ke kawasan heritage untuk diarahkan dari kantong-kantong parkir misalnya di Terminal Tegal, kemudian di Gor Ngurah Rai ini kita akan maksimalkan. Pak Wali Kota sudah mengarahkan kepada kita semua tim beliau untuk bisa memperbanyak shuttle-shuttle yang ada. Dengan adanya kantong parkir dan shuttle listrik, Pemkot berharap penataan kawasan heritage Gajah Mada dapat berjalan optimal sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Ari Wiratmaja dan Agung Santika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pengawasan WNA diperketat, imigrasi diminta tindak penyalahgunaan izin tinggal. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
alat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, keberadaan warga negara asing atau WNA di Bali kembali menjadi perhatian. Pemerintah didorong memperkuat pengawasan terhadap izin tinggal dan aktivitas usaha WNA, khususnya yang diduga menyalahgunakan visa untuk menjalankan bisnis secara ilegal di Indonesia. Menurut Ketua Peradi Singaraja, Kadek Doni Riana, aktivitas investasi dan usaha yang melibatkan warga negara asing di Bali terus mendapat sorotan. Pengawasan dinilai perlu diperketat terutama terhadap kesesuaian antara izin tinggal yang dimiliki dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan. Penelusuran atau tracing terhadap WNA dinilai penting, mulai dari status visa dan izin tinggal hingga aktivitas usaha yang dijalankan selama berada di Bali. Langkah ini diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan izin tinggal, termasuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci, tidak hanya melibatkan imigrasi dan kepolisian, tetapi juga pemerintah daerah hingga pemerintah desa yang mengetahui aktivitas WNA di wilayahnya. Ia menambahkan, pemerintah harus mendapat informasi yang akurat terkait keberadaan WNA yang ada di Indonesia, baik izin tinggalnya sudah tidak berlaku maupun adanya penyalahgunaan izin tinggal untuk kepentingan usaha. Informasi dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat langkah pengawasan dan penindakan, terutama terhadap WNA yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan izin, maupun mereka yang menggunakan izin tinggal tidak sesuai peruntukannya. Cermati bahwasanya ini sudah modus ya. Ini modus operandi daripada WNA itu dalam konsep mereka ingin menanamkan investasi yang ilegal di Indonesia, khususnya di Bali. Nah, terkait dengan penanganan ini, kami mendorong pihak keimigrasian betul-betul sigap dalam melakukan tindakan. Pengawasan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menjaga iklim investasi tetap sehat, sekaligus memastikan keberadaan WNA di Bali sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yasri Yuli, Bali TV. Mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat, Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya hadir langsung dalam acara pemelaspasan dan penandatanganan Balai Sasana Ki Bendesa Sanggulan, Desa Adat Sanggulan, Kecamatan Kediri, hari Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran Bupati Sanjaya sekaligus menandai peresmian Balai Sasana Ki Bendesa Sanggulan dengan membuka tirai prasasti. Acara tersebut turut dihadiri Juru Mangkulanang Istri, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan, para kepala perangkat daerah terkait di lingkungan PMK Tabanan, Camat Kediri, unsur Porko Pimcam, dan perbekal Desa Banjar Anyar, serta para tokoh masyarakat dan kramo adat setempat. Puncak acara pemelaspasan dipuput oleh Jero Mangku Trikayangan Desa Adat Sangulan. Pembangunan Balai Sasana Ki Bendesa Sangulan menjadi wujud nyata kebersamaan kramo dengan bagian besar pendanaan bersumber dari pendapatan asli Desa Sangulan, LPD Desa Adat Sangulan, punya dari kramo yang berjumlah 301 KK, dan bantuan material dari Desa Dinas Banjar Anyar. Bupati Sanjaya menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat dalam membangun fasilitas bersama. Menurut politisi asal Dauh Pala Tabanan itu, semangat tersebut menjadi hal yang membanggakan sekaligus dapat menjadi contoh bagi desa lainnya. Ia melihat pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama menjadi bukti
bahwa kebersamaan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan di lingkungan desa adat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menjelaskan makna pelaksanaan pemelaspasan yang memiliki nilai penting dalam ajaran Hindu, yakni sebagai proses penyucian dan penyelarasan sebuah bangunan. Dengan demikian, keberadaan Balai Sasana diharapkan tidak hanya memiliki fungsi secara skala, tetapi juga menghadirkan keselarasan secara niskala. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Tabanan itu menyebut Balai Sasana Ki Bendesa Sangulan memiliki fungsi penting sebagai ruang kebersamaan dan ruang pertemuan masyarakat dalam mengambil keputusan. Ia berharap keberadaan bangunan tersebut dapat semakin memperkuat persatuan dan kebersamaan Krama. Seperti titiang sareng sami ring Tabanan. Hari ini titiang hadir menyaksikan dan meresmikan penandatanganan sekaligus prasasti atas dibangunnya Balai Sasana Ki Bendesa yang ada di Banjar Sangulan di Banjaranyar. Jadi titiang lihat apa yang disampaikan tadi Pendeswadat di Banjar Adat Sangulan Banjaranyar ini, pembangunan itu betul-betul swadaya, dibangun sangkaning gotong royong. Jadi semua ikut terlibat, baik dari Deswadat, baik dari Yohano, adik-adik, ibu PKK, semua terlibat. Nah, titiang merasa berbangga sebagai Bupati Tabanan yang begitu melihat semangat masyarakat membangun dengan semangat gotong royong. Ini suatu langkah yang sangat luar biasa. Patut dijadikan teladan, contoh bagi desa-desa yang lain bahwa pembangunan bisa berhasil asal kuncinya adalah bersatu dan gotong royong. Sementara itu, Ketua Panitia Ketut Suranata menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak dalam mendukung pembangunan Balai Sasana Ki Bendesa Sangulan. Desa adat berterima kasih kepada Bupati Tabanan dan jajaran atas dukungan yang senantiasa diberikan serta seluruh Krama yang sudah bersama-sama membangun secara keseluruhan. Prokopim Tabanan melaporkan. Baru 59,2% capaian vaksinasi rabies di Denpasar. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit menekili metapang kalau ke bos mepandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan malam pindah miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya
Pemirsa, capaian vaksinasi rabies di Kota Denpasar baru mencapai 59,2%. Angka ini terus ditingkatkan untuk mencapai target 93,7% dari total populasi 84.369 ekor anjing di Kota Denpasar. Dinas Pertanian Kota Denpasar menggelar pelayanan vaksinasi dan sterilisasi gratis bagi hewan penular rabies di Wantilan, Pantai Biaung, Denpasar Timur. Langkah ini dilakukan untuk menekan kasus rabies dan mencapai target vaksinasi hingga 92,7% di Kota Denpasar. Suasana Wantilan, Pantai Biaung, Denpasar Timur dipadati warga yang membawa hewan peliharaan mereka sejak Jumat pagi. Fokus utama petugas dalam kegiatan ini adalah menyasar dan memvaksin anjing-anjing liar yang berada di seputaran Pantai Biaung. Tidak hanya vaksinasi rabies gratis, petugas juga menyediakan layanan sterilisasi gratis khusus untuk anjing lokal yang telah didaftarkan secara daring. Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari warga. Selain bisa mendapatkan vaksin gratis, warga juga berharap keberadaan anjing liar di Kota Denpasar bisa mendapat vaksin sehingga lebih sehat dan aman. Dapat mungut di depan pintu gerbang. Terus ke sini di vaksin atau? Vaksin rabies sama ini udah bisa gini minta vitamin. Ya, harapannya ya mudah-mudahan tidak ada penyakit gitu loh. Apa namanya itu anjing itu. Kedepannya biar bagus anjing-anjing liar yang dibuang-buang seperti ini. Kita prioritaskan untuk anjing-anjing liar yang ada di seputaran Pantai Biaung ini. Selain itu juga kita memberikan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, sterilisasi gratis dan vaksinasi rabies gratis. Untuk sterilisasi kita buka link pendaftaran dan kita seleksi dengan kriteria itu anjingnya anjing lokal. Itu yang kita batasi untuk sterilisasi. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, capaian vaksinasi rabies di Kota Denpasar baru mencapai 59,2%. Angka ini terus ditingkatkan untuk mencapai target 93,7%. Dari total populasi 84.369 ekor anjing di Kota Denpasar. Vaksinasi dan pencegahan rabies secara berkala akan terus digelar hingga awal September mendatang, khususnya di zona-zona merah demi menjaga Bali bebas dari ancaman rabies. Rai Suwantaro, Bali TV. 70 orang anggota Paskibraka Kabupaten Badung siap untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-81 di lapangan Puspom Badung. Kesiapan tersebut terungkap dalam upacara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Badung di Gedung Giri Nata Mandala pada Jumat 14 Agustus 2026. Setelah berlatih kurang lebih selama sebulan dari 13 Juli hingga 16 Agustus 2026, 70 anggota Paskibraka Kabupaten Badung yang merupakan siswa SMA kelas 11 se-Kabupaten Badung menyatakan kesiapan mereka untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada momen peringatan HUT ke-81 RI di lapangan Puspom Badung pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pemimpin Paskibraka Kabupaten Badung, Made Krisna Maitria Tarukan, menyatakan telah melewati latihan yang cukup intensif selama sebulan. Dalam latihan tersebut, banyak hal yang telah diajarkan pelatih, terutama masalah disiplin. Menghadapi momen HUT RI pada pengibaran bendera 17 Agustus 2026 nanti, ia menyatakan sedikit merasa grogi, namun telah siap dan berkat latihan yang cukup keras. Untuk sekarang saya sangat semangat karena saat ini, di hari ini akan dilaksanakan kegiatan pengukuhan calon Paskibraka Kabupaten Badung. Persiapan sudah komplit ya? Siap, sudah komplit, Pak. Untuk menghadapi hari H besok bagaimana nih? Siap, sudah sangat siap dikarenakan sudah melaksanakan pelatihan berulang-ulang kali, Kak. Begitu, Pak. Ada rasa deg-degan itu? Siap, pastinya ada, Pak. Gimana cara mengatasi itu? Cara mengatasinya yaitu tetap percaya dengan diri sendiri dan juga rekan-rekan seperjuangan, Pak. Begitu, Pak. Pelatih Paskibraka Kabupaten Badung Ibtu Made Sukarte dan Kepala Kesbang Pol Kabupaten Badung Ide Bagus Putu Mas Arimbawo mengatakan, mereka telah mengikuti pelatihan secara intensif selama sebulan ini. Tidak ada kendala berarti, cuma ada beberapa anggota Paskibraka yang mengalami gangguan kesehatan ringan. Secara umum, seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Badung telah siap untuk menjalankan tugas dan menampilkan performa terbaiknya. Jadi setelah mereka melaksanakan pelatihan selama kurun waktu dari tanggal 13 Juli mereka mulai melaksanakan pelatihan dan mereka melaksanakan karantina di tanggal 4
mudah-mudahan mohon dukungannya dari hasil progres kita latihan ketika mereka melaksanakan geladi, kita sudah melihat mudah-mudahan pada saat pelaksanaan nanti mereka tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan geladi. Bahkan kita harapkan mereka bisa tampil lebih maksimal, lebih optimal sehingga melaksanakan tugas dengan sempurna. Pada hari ini kita di pemerintah Kabupaten Badung yang kami koordinatornya yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Badung akan melaksanakan acara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Badung. Sebagai sebuah prosesi mereka resmi menjadi Paskibraka Kabupaten Badung untuk bertugas di 17 Agustus tahun 2026. Nah, proses ini akan berlangsung melalui acara formal dan ini merupakan tradisi tetap yang harus mereka lalui. Dan hari ini kita kemas dengan nuansa kekeluargaan di mana orang tua mereka juga hadir, memberi motivasi tersendiri karena memang peran orang tua sangat penting untuk itu. Pelatih Paskibraka Kabupaten Badung Ibtu Made Soekarto menambahkan selama masa pelatihan para anggota Paskibraka ini dilatih baris berbaris khususnya langkah tegap. Mengingat ada perubahan tahun ini di mana tempo dipercepat dan yang terpenting melatih mengibarkan bendera. Bagaimana sikap-sikap yang benar dan bagaimana menselaraskan bendera dan lagu Indonesia Raya. Dari latihan cukup keras ini harapannya pada saatnya nanti tanggal 17 Agustus 2026 semua berjalan dengan sempurna. Riase, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, lomba mengkidung tingkat anak-anak berkuat pewaris budaya Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco.
Pemirsa, banyak kreasi seketuruna-turuni STT di Kota Denpasar guna memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. STT Yowana Dharma Kerti, Banjar Kedaton Kesiman, Kamis malam 13 Agustus 2026 menggelar lomba mekidung tingkat anak-anak. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan HUT ke-63 STT setempat pada 16 Agustus mendatang. Lomba mekidung tingkat anak-anak termasuk agenda langka yang dilakukan kalangan STT di Bali. Itulah sebabnya klien STT Yowana Dharma Kerti Iputu Bayu Kusuma Putra mengatakan, lomba ini sekaligus merupakan bentuk pelestarian budaya di kalangan anak-anak selain melatih keberanian anak-anak Bali untuk tampil dan berlomba. Penilaian meliputi penampilan, vokal, kekompakan, wewiletan, nges, nguncap, dan ekspresi. Masih dalam penguatan budaya, STT Yowana Dharma Kerti juga sukses membentuk dan membina sekelompok anak-anak yang tampil guna mengiringi sejumlah tari Bali saat puncak HUT. Rentetan HUT pergantian pengurus dan ulang tahun Seketuruna yang ke-63, Seketuruna ngamargian lomba mekidung anak-anak so banyak Kedaton Kesiman tapi mawinan tiang harian lomba niko sane pine hajang mangda wenton regenerasi tur generasi ring untang nyane ring sekasanti banyak Kedaton Kesiman sane maka kali mangda tetap melestarikan budaya tradisi ring Bali. Agenda bernuansa budaya dan spiritual itu mendapat apresiasi positif dari klien Banjar Kedaton Kesiman, Anak Agung Ngurah Putra Wiradnyana, karena banyak sisi positif dari lomba mekidung di tingkat anak-anak ini, penguatan budaya dan spiritual, dan bisa digunakan untuknya di tengah masyarakat. Lagi pula peran ini tepat diadakan STT guna menguatkan budaya Bali. Mereka ini adalah pewaris dan pelaku budaya Bali sekaligus sebagai kaderisasi sekekidung dan santi milik Banjar. Wiradnyana mengungkapkan, sebelum lomba para peserta sejak 3 bulan lalu dilatih sehingga ada transfer skill dari sekesanti Banjar kepada anak-anak. Parikrama kemargian lomba kidung alit-alit Seketuruna Banjar Kedaton Kesiman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Seketuruna ke-63 16 Agustus 2026 kaler memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Sekekidung alit-alit niki sampun melatih 2,5 bulan. Alit-alit ring Banjar Kedaton niki dari umur 6 tahun sampai SMP. Kita latih 2,5 bulan dan sekarang kita lombakan. Semoga nantinya alit-alit niki menjadi generasi penerus sekekidung sane sampun wenten ring Banjar Kedaton Kesiman. Jika sane kaabdiang, ditiang pinaka penjuru Banjar Adat Kedaton Kesiman mengharapkan dukungan masyarakat, dukungan kamu Banjar, dan tentunya kami berharap alit-alit niki benar-benar bisa menggantikan sekekidung sane sampun lingsir-lingsir. Niki pewaris budaya bangsa dah ji. Oke, niki mewariskan budaya bangsa, seni budaya adat Bali. Jika sane presiden titiang aturin. Serangkaian HUT STT dan proklamasi, STT Yowana Dharma Kerti juga menggelar lomba tarik tambang antar STT penyatusan, yakni STT Banjar Cerancam, Ujung, Bukit Wung, dan Sumajati, serta aneka lomba rekreasi lainnya. Cuaca Bali TV. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat integrasi layanan digital melalui integrasi Satu Sehat dan sistem informasi administrasi kependudukan untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen kependudukan dapat dikirimkan kepada orang tua atau wali secara digital. Melalui integrasi ini, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes dapat diteruskan secara digital melalui Satu Sehat ke Siak. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen kependudukan dapat dikirimkan kepada orang tua atau wali secara digital. Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan integrasi data antar kementerian dan lembaga
merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Menurut Luhut, integrasi data juga penting untuk menghilangkan sekat antara kementerian dan lembaga sehingga data dapat dipertukarkan secara lebih cepat dengan tetap menjaga kewenangan masing-masing sebagai wali data. Ya, dari saya sudah saya jelaskan tadi kerjasama ini kami mulai sebenarnya sejak COVID dengan Pak Tito, Pak Budi Sadikin. Jadi sekarang berkembang terus dan arahan Presiden ya kita harus memanfaatkan teknologi sekarang ya, dan ternyata setelah kita gunakan AI prosesnya jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat. Jadi saya sudah jelaskan tadi bulan Oktober tahun ini akan di roll out oleh Presiden. Sekarang tadi Pak Tito sudah beritahu lebih 243 kabupaten sambil berjalan untuk tadi piloting. Jadi sekarang dari 514 kabupaten. Jadi saya kira semua masih sesuai target. Dan saya mohon dorongan dari teman-teman media, karena ini untuk kepentingan nasional kita. Dan Presiden juga sudah merintahkan untuk kita gunakan digitalisasi yang disupport oleh AI. Sejalan dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan integrasi data harus diwujudkan dalam layanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui integrasi data kelahiran dari Fasiankes dengan sistem administrasi kependudukan. Saya mulai dulu di sini, kita meneruskan mimpinya Pak Luhut Binsar Panjaitan mengenai data satu Indonesia. Sekarang data kelahiran bisa langsung diintegrasikan dengan data dukcapilnya Pak, atau siap ya Pak Tito dan Bapak Mendagri, supaya kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak sekitar 4,8 juta setahun atau 13.000 per hari, kartu akte kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital, bisa di print out, bisa juga dikirim. Itu aja. Jadi terima kasih Pak Luhut, ini Pak Luhut sama yang sudah menginisiasi ini, dan terima kasih Pak Tito yang sudah membuka kerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengintegrasi data dukcapil. Mungkin dari saya. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadopati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.